Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi penonton setia channel Halbanero Official. Saya Ananda. Hari ini kita akan mereview salah satu produk anak baru atau produk baru dari kami Halbanero Official. Jadi di video kali ini kita akan merangkum atau mereview keunggulan, terus sedikit perawatan tentang si anak baru ini. Bagi para penonton setia channel Halbanero Official pasti sudah tidak asing dengan beberapa produk dari kami. Mungkin ada yang tahu Poniron, Lestari, Sipon 2, Sakagen, yang terbaru OR Tavi. Nah, si anak baru ini merupakan tipe yang bisa teman-teman tebak sendiri apakah ini tegak atau merunduk atau semi merunduk. Kita tahu Pak, kalau daun yang ada di Lestari dan juga Poniron memiliki daun yang sama dengan si anak baru ini. Jadi daunnya sedikit gelap, kemudian berbentuk lonjong seperti ini. Namun ketika Anda melihat Lestari dan Poniron pasti akan ngeh dengan ciri khas daunnya. Jadi di dalam daun Poniron Lestari ada sedikit gelombang-gelombangnya. Nah, di si anak baru ini tidak ada sama sekali ya. Nah, bisa dilihat bahwa daun yang dimiliki oleh si anak baru ini mulus, sedikit tipis namun mulus, cukup lebar juga. Faktor penting lah, jadi daun ini salah satu faktor penting dalam produksi tanaman cabai. Daun ini memiliki faktor penting dalam kegiatan, jadi hasil fotosintesisnya nanti akan dibawa kemudian menghasilkan si buahnya. Selesai dari daun, kita akan membahas poinnya. Jadi orang-orang pasti berpikir bahwa hasil akhir adalah kunci. Nah, hasil akhirnya apa ketika menanam? Ya panennya, ya buahnya. Nah, bisa dilihat kalau bahwa buah si anak baru ini memiliki buah yang dengan karakteristik mirip dengan Poniron namun berbeda. Buahnya jauh lebih besar, kemudian berbentuknya gepeng, sedikit gepeng. Ukurannya juga, panjangnya juga hampir sama, kerutannya juga hampir sama. Kalau muda seperti ini, kalau ketika matang, nah berbeda dengan Poniron. Kita tahu kalau Poniron memiliki kulit buah yang cukup tipis. Nah, si anak baru ini percaya nggak percaya bahwa kulit buahnya cukup tebal, terus daya simpannya otomatis ketika kulit buah tebal, daya simpannya juga cukup tinggi. Something yang baru yang berbeda sekali dengan sebelumnya bahwa si bunganya bisa dilihat bahwa bunganya sangat terempel atau banyak sekali di setiap ruas, memiliki hampir 3-4 bunga. Karakteristik yang sama dengan Sipon 2 atau Sipon 1 yang kami miliki. Si anak baru ini mengikutinya untuk bentuk bunganya, namun tetap di bentuk buahnya something new, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru, istimewa sekali untuk si buah-buahnya. Ketika produksi seperti ini, ketika menanam cabai seperti ini, kita tidak ngomong soal harga, namun bagaimana potensi yang dihasilkan. Anggap saja ketika satu tangkai ini saja jadi, bisa dipastikan juga berapa jumlah buah yang dihasilkan. Ketika ada 50 ruas, kemudian di masing-masing ruas ada 150 buah, kali minimal beratnya berapa gram? 30 gram. Nah, kalikan saja, udah berapa itu potensi yang dihasilkan. Itu hanya satu tangkai dengan 50 ruas. Potensinya sangatlah baik, sangatlah tinggi. Terus kemudian perawatan juga tidak terlalu intensif. Ini masih sederhana sekali karena saya kemarin nanya ke beliau, ke petaninya, bahwa perawatannya sangatlah mayar atau mudah. Jadi hanya ketika fase generatif hanya menggunakan campuran antara set A dan juga KCL. Kita tahu kalau set A ini untuk pertumbuhan daun dan sebagai pertumbuhan tajuk dan sebagainya macamnya. Kalau KCL untuk mematangkan atau menjaga kondisi si buahnya supaya tidak rontok. Bayangkan tidak terlalu intensif, namun potensi yang dihasilkan
sangatlah wah. Saya nggak perlu berbanyak kata, bisa dilihat sendiri. Di bawah juga jarang sekali bunga rontok, kemudian buah-buah juga jarang ada yang jatuh. Bahkan ketika merah untuk buahnya, ketika merah masih kokoh. Buat para pekerja pasti akan sambat atau mengeluh bahwa petiannya agak alot. Namun bagi para petani menguntungkan ketika musim yang tidak menentu, angin yang begitu kencang, buah masih aman, masih menggantung dalam pohon, masih bisa dipanen. Hasil yang kita peroleh daripada menanam si anak baru ini adalah seperti ini. Jadi bentuk buahnya panjang, seperti look like poniron atau seperti poniron. Namun ini bukan poniron. Ketika dibelah bisa dilihat bahwa baunya nyegrak, pedes ini, yakin pedes. Terus kulit buahnya yang tebal, isi yang cukup banyak. Nah, bisa disimpulkan kalau tipe cabai dengan kulit yang tebal seperti ini pasti memiliki daya simpan yang cukup lama. Jadi hal ini menguntungkan kok bagi para petani ketika panen hari ini namun tidak sempat menjual di hari ini juga, kesempatnya besok. Mungkin penyusutannya juga tidak akan sangat signifikan karena memang kulit yang tebal artinya memiliki daya simpan juga yang cukup tinggi. Tidak perlu banyak kata lagi buat teman-teman, bisa dilihat sendiri buahnya besar, panjang, bergerigi atau bergelombang, tidak mulus. Nah, seperti inilah potensi yang kalian dapatkan ketika nantinya menanam cabai anak baru ini. Meskipun perawatannya bisa dibilang sederhana, jadi penggunaan ZA, penggunaan KCL dengan sistem kocor, hasilnya sudah sebagus ini. Apalagi dengan penambahan C4 dari habanero. Jadi di C4 kami, C4 merah terutama, cocok sekali diaplikasikan ketika fase seperti ini, di mana buah sudah banyak, namun alam tidak menentu, hujan tidak, hujan panas, kadang siang panas, sore hujan. Nah, C4 merah kami sangatlah cocok diaplikasikan pada fase seperti ini, di mana tujuannya untuk mempertahankan supaya buah-buah tidak ada yang rontok. Nah, selain ada C4 merah, ada juga C4 hitam atau C4 kalsium. Kita tahu kalau tanaman pada fase seperti ini membutuhkan kalsium yang cukup tinggi. Nah, C4 merah lah menjawabnya, atau C4 kalsium menjawab dari permasalahan tersebut, di mana kandungan kalsium yang tinggi mengakibatkan jumlah bunga yang terdapat pada ruas-ruas tadi. Jadi ada banyak sekali bunga. Ketika kita tidak memperhatikan, ketika tidak merawat secara rutin atau intensif, atau seksama, atau bijak. Nah, hal itu juga merugikan bagi para petani. Soalnya yang dinantikan petani adalah panen, yang dinantikan adalah hasil akhir. Namun ketika si hasil akhir tadi tidak dipertahankan atau tidak perhatikan, ya jatuhnya tidak ada hasil akhir yang dipanen. C4 hitam atau C4 kalsium tadi merupakan jawabannya, di mana fase seperti ini cukuplah rentan. Jadi agak pick me kalau anak zaman sekarang bilangnya, kalau old school atau orang tua-tua bilangnya agak manja, di mana ketika telat dalam perawatan saja potensi bunganya pasti akan hilang atau pasti akan hancur. Selain daripada daya simpan yang cukup lama, si anak baru ini memiliki potensi yang luar biasa sekali teman-teman. Percaya nggak percaya bahwa dengan populasi 3.000, panenan ke-6 kemarin terakhir mendapatkan 3,3 kuintal, panenan ke-7 mendapatkan 4,2
kuintal. Jadi dimana dengan bobot yang berat, jadi cukup bobot untuk setiap cabenya. Nah, potensi yang dihasilkan dari masing-masing tanaman juga cukuplah tinggi. Normalnya kita menemui bahwa setiap tanaman memiliki potensi 0,8 hingga 1,2. Namun berbeda dengan anak baru ini, satu tanaman mampu menghasilkan 2 kilo. 2 kilo tanaman, 2 kilo buah. Apa enggak? Wah, apa enggak? Super dengan mode tanaman seperti ini. Perawatan gampang, perawatan simpel, kemudian tahan virus Gemini. Namun potensi yang dihasilkan luar biasa. 2 kilo, bayangkan 2 kilo di tiap tanaman. Anda menanam 4.000 tanaman, 5.000 tanaman, sudah berapa kilo yang Anda hasilkan? Pada lahan budidaya ini sebenarnya untuk cakupan luasnya juga cukup luas, namun untuk populasinya juga tidak terlalu banyak, hanya sekitar di 3.000 populasi saja. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena bisa dilihat bahwa bedengan yang beliau gunakan cukup lebar atau bisa dibilang sangat lebar, dan juga sistem tanam yang satu-satu atau engkel ini mempengaruhi dalam jumlah populasi yang ada di tanam. Kita tahu bahwa salah satu momok bagi petani ialah layu fusarium. Terjadi ketika musim hujan yang cukup deras, kemudian tidak memperhatikan drainase daripada lahan tersebut, berakhirlah layu atau leles pada lahan budidaya tersebut. Pada lahan budidaya kali ini, hampir sedikit sekali tanaman yang terkena layu fusarium, ataupun virus Gemini juga sedikit. Bahkan tidak ada virus Gemininya, yang ada hanya layu fusarium dengan jumlah tanaman yang terserang sangatlah sedikit, 1-2% saja dari 3.000 populasi. Hal itu kenapa terjadi? Karena beliau menggunakan sistem tanam yang baik dan sangatlah bagus. Bisa dilihat bahwa bedengan yang digunakan selebar 120 cm, kemudian dengan tinggi bedengan alat sejengkal 20 cm, tambah sekitar 30 cm ketinggiannya. Kemudian sistem tanam yang engkel atau satu-satu. Hal ini digunakan untuk mencegah bertumbuhnya layu fusarium. Kita pernah bahas di video sebelumnya, saya menjelaskan bahwa layu fusarium ini terjadi ketika pH tanah yang ngedrop, kemudian air yang tidak dapat menampung, akhirnya kondisi tanah menjadi lembab, kemudian muncullah si jamur-jamur tadi yang nantinya akan menyebabkan layu fusarium, layu bakteri, busuk batang, dan berbagai macam penyakit lainnya. Buat teman-teman yang sering mengeluh bahwa tanaman saya terkena layu, tanaman saya terkena layu, tanaman saya terkena layu, mungkin bukan sekali dua kali yang sambat atau mengeluh tentang hal tersebut. Nah, ukuran daripada batangnya juga sangatlah besar, udah seukuran bahan pohon ketela. Kalau dilihat hampir rata, tidak ada yang jomplang, jadi pertumbuhannya sama, ukuran batangnya juga sama juga. Nah, batang yang kokoh seperti inilah yang sebenarnya kita mau. Jadi selain daripada nutrisi yang diambil oleh akar bisa naik karena xilem dan phloemnya banyak di dalam batang, ada fungsi lain juga yang sangat membantu bagi para petani, yaitu ketika terjadinya musim hujan dan juga angin yang cukup kencang atau angin ribut. Nah, batang yang kokoh inilah yang membantu daripada si tanaman tersebut tetap stay atau tetap bertahan pada media tanamnya. Selain daripada menjaga ketika angin ribut, batang yang kokoh jugalah yang membantu menopang ketika buah yang sudah, kalau sebenarnya ini udah over ya, jadi terlalu banyak, namun ketika batangnya kuat, ya buah-buah tersebut tidak akan patah, atau ranting-rantingnya atau sulur-sulurnya juga tidak akan patah. Jadi tetap menguntungkan bagi para petani. Nantikan video-video selanjutnya di channel Habanero Official. Pantau terus sosial media kami. Pergerakan si anak baru ini juga pasti ada di sosial media kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat teman-teman semua. Terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan atau masukan buat kami, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya Nanda, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.